Kepada ibu, bapak, dan saudara-saudari sedama yang berbahagia, selamat pagi, salam sejahtera dari kami, Sukihontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ibu, bapak, dan saudara-saudari, para umat yang berbahagia, berjumpa kembali kebaktian dengan Cetya Dhamma Menggala. Baik ibu, bapak, dan saudara-saudari, mari kita bersiap-siap, mari kita bertumpuk lutut, karena pemimpin puja bakti akan menyalakan lilin dan dupa sebagai tanda upacara puja bakti dimulai. Setelah dupa diletakkan pada tempatnya, pemimpin puja bakti beserta para umat memberikan hormat dengan menundukkan kepala dan tangan menyentuh dahi. Selanjutnya marilah kita awali upacara puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan Namakara Patha. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha.
Yamam hako mayang bhagavantang saranang gata Yono bhagava sattha Yasaca mayang bhagavato Dhammang rojema Imehi sakkarehi tang bhagavantang sasadhammang sasawaka sanggang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bagawa, Sang Bagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma, Sang Bagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bagawa beserta Dhamma dan Sangha. Para umat dipersilahkan duduk kembali. Handamayang buddhasa bhagavato pubbabhaganamakarang karomasi. Marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Sang Bagawa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamanapathang banamasi. Marilah kita membaca kalimat perlindungan. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya
aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangga. Handamayang buddhanusatinayang karomasi. Marilah kita menghayati renungan terhadap Buddha. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho Wijacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisadam masarati satta dewa manusanang buddho bhagawati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang dhammanusatinayang karomasi. Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma. Swakato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipasiko opannayiko paccatang weditabo vinyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sangganusatinayang karomasi. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sangga. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo Ujupatipanno bhagavato sawaka sanggo Nyayapatipanno bhagavato sawaka sanggo Samicipatipanno bhagavato sawaka sanggo Yadidang cattari purisa yugani Atha purisa Pugala esa bhagavato sawaka sanggo Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjalikaraniyo anuttarang punyaketang lokasati. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk terdiri dari 8 jenis makhluk. Itulah Sangga siswa Sang Bhagawa. Patut menerima pujian, pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan,
patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk di dunia. Handamayang saja kiriaga tayo banamase. Marilah kita membaca syair pernyataan kebenaran. Nati me saranang anyang Buddha me saranang warang ete nasa wajina sothite hotu sabada nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang ete nasa wajina sothite hotu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang ete nasat wajina sothite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, namalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggala pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Handamayang karania metta sutang banamase. Marilah kita membacakan sutta tentang kewajiban dan tinta kasih. Karania matha kusalena yantang santang padang abisameca sako ujuca sujuca suwaco ca samudu anatimani santu sako ca subaro ca apakico ca sal lahu kawuti santindriyo ca nipako ca apagabo kulesu ananugido naca kudang sama care kinci yena winyu pare upawadeyung sukino wa kemino hontu sabbe satta bawan tu sukitata ye kecipana bhutati tasawa thawarawa anawasesa digawaye mahantawa majima rasaka anukatula dithawaye wa aditha ye cadure wasanti awidure bhuta wasambhawe siwa sabbe satta bhawan tu sukhitata naparo parang nikubeta nati manye takat thachi nang kanchi
Biarosana patigasanya nanya manya sadukamiceya matayathani yang putang ayusa eka putta manurake ewam pisap babhutesu manasam bhavaye aparimanang metancasab balokasming manasam bhavaye aparimanang uddhang adocatiriyanca asambadang awerang asapatang tithancarang nisinowa sayano watas sawigatamido etang sating aditeya Brahma metang viharang idhamahu ditinca anupagama silawadasanena sampanno kamesu vineya gedang nahijatugap baseyang punareti. Inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna, yang mengantar ke jalan kedamaian, sebagai orang yang cakap, jujur, tulus, mudah dinasihati, lemah lembut, tidak sombong, merasa puas atas yang dimiliki, mudah dirawat, tidak repot bersahaja hidupnya, berindria tenang, penuh pertimbangan, sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil yang dapat dicela oleh para bijaksana, senantiasa bersiaga dengan tajam dengan ujaran cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Makhluk hidup apapun yang ada, yang goyah dan yang kokoh tanpa kecuali, yang panjang atau yang besar, yang sedang, pendek, kecil, kurus ataupun yang gemuk, yang tampak ataupun yang tak tampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang telah menjadi ataupun yang belum menjadi. Semoga mereka semua hidup berbahagia. Tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya, tidak menghina siapapun dimanapun juga, dan tak selayaknya karena marah dan benci mengharap yang lain celaka. Sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk. Kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas. Cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam patut kembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, ke bawah, dan di antaranya, tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan, selagi berdiri, berjalan, ataupun duduk, ataupun berbaring, sebelum terlelap. Sepatutnya ia memusatkan perhatian ini yang disebut sebagai berdiam dalam Brahma. Ia yang mengembangkan meta, tak berpandangan salah, teguh dalam sila dan berpengetahuan sempurna, dan melenyapkan kesenangan nafsu indria, tak akan lahir dalam rahim lagi.
Handamayang apin hapat cawek hanapatang banamase. Marilah kita membaca perundungan kerap kali. Jaradamomi jarang anatito biadidamomi biading anatito maranadamomi maranang anatito sabehime piyehi manapehi nanabawo winabawo kamasakomhi kamadayado kamayoni kamabandu kamapatisarano yang kamangkarisami kalyanang wapapakang wa tasadayado bawisami ewang amhehi abinhang pacawek kitabang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku tak akan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah. Wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Kepada ibu, bapa, dan saudara-saudari, kepada para umat yang berada dimanapun, setelah kita membacakan parita, sutta, dan gata, kini tiba saatnya kita melaksanakan meditasi cinta kasih. Meditasi cinta kasih kita laksanakan kurang lebih 10 menit. Mari ibu, bapa, dan saudara-saudari serta para umat dimanapun berada, mari kita bermeditasi. Persiapkanlah badan jasmani kita ini. Duduklah dengan rileks dan santai. Tegakkanlah badan kita ini, mulai dari pinggang, tulang belakang, pundak, leher, dan kepala. Kemudian persiapkanlah batin kita atau pikiran kita dengan sebaik-baiknya. Pertama-tama, bersihkanlah batin kita atau pikiran kita dari loba, dosa, dan moha. Kemudian, kembangkanlah perasaan cinta kasih di dalam batin kita, agar batin atau pikiran kita dapat merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Setelah batin atau pikiran yang sudah terisi penuh dengan cinta kasih, lalu pancarkanlah cinta kasih itu terlebih dahulu kepada diri kita sendiri, lalu kepada guru spiritual kita, atau kepada anggota sangga yang kita hormati, lalu kepada orang-orang yang kita cintai, seperti ibu kita, ayah kita, anggota keluarga kita,
kerabat kita, lalu sahabat kita. Pancarkan juga kepada orang-orang yang tidak penting, orang-orang yang menjadi musuh kita, dan juga pancarkan kepada semua makhluk yang ada di sekeliling kita. Makhluk-makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang berada di tempat yang jauh maupun yang dekat, yang besar ataupun yang kecil, yang kuat ataupun yang lemah, yang kaya maupun yang miskin, yang sudah dilahirkan ataupun yang akan dilahirkan. Pancarkanlah cinta kasih tanpa batas itu ke arah depan, ke arah belakang, ke arah samping kiri, ke arah samping kanan, ke arah atas, ke arah bawah, dan ke arah sekelilingnya. Dengan diiringi doa di dalam batin kita, ucapkanlah doa-doa kebahagiaan di dalam batin kita secara berulang-ulang. Semoga saya berbahagia, bebas dari penindasan, bebas dari kebencian, bebas dari penderitaan, bebas dari semua mara bahaya, bebas dari semua penyakit, bebas dari semua rintangan. Demikian juga semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penindasan, bebas dari kebencian, bebas dari penderitaan, bebas dari semua mara bahaya, bebas dari semua penyakit, bebas dari semua rintangan. Semoga semua makhluk dapat hidup penuh kedamaian. Semoga semua makhluk yang sedang sakit mendapatkan kesembuhan. Semoga semua makhluk berhenti menderita. Dan akhirnya semoga semua makhluk mencapai nibbana. Bawana dimulai.
Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bawana selesai. Handamayang Pancasila Radanang Karomasi Okasa Ahang Bante Tisaranena Sading Pancasilang Dhammang Yacami Anugahang Katwa Silang Dethame Bante Dutiyampi Okasa Ahang Bante Tisaranena Sading Pancasilang Dhammang Yacami Anugahang Katwa Silang Dethame Bante Tatiyampi Okasa Ahang Bante Tisaranena Sading Pancasilang Dhammang Yacami Anugahang Katwa Silang Dethame Bante. Yamahang wadamitang wadeta Amma Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami.
Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamanang paripunnang. Amabhante. Panatipata weramani sikappadang samadhiyami. Panatipata weramani sikappadang samadhiyami. Adinadana weramani sikappadang samadhiyami. Adinadana weramani sikappadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikappadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikappadang samadhiyami. Musawada weramani sikappadang samadhiyami. Musawada weramani sikappadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikappadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikappadang samadhiyami. Imani pancasikappadani silena sugating yanti. Silena boga sampada, silena nibuting yanti, tasma silang wisodaye. Amabhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Handamayang dhammadesana radanang karomasi Brahma caloka dipati sahampati katan jalian diwarang ayatata santi dasata parajak kajatika dese tu dhammang anukam pimang pajang.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Garawaca etamanggalamutamanti. Memiliki rasa hormat, itulah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Ya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan pagi hari ini saya memberi pesan dhamma di Cetya Dhamma Manggala ini. Ya, pesan dhamma saya bertemakan memiliki rasa hormat, itulah berkah. Ya. Kenapa pada pagi hari ini saya memilih tema ini? Ya, salah satu sebagai Exnis Tionghoa ya, pada kesempatan bulan ini kita akan jarah atau sembahyang kuburan atau sering disebut cengbeng ya. Tapi karena keadaan Covid tentu ya jarah kuburan ada sebagian tempat itu ditutup untuk umum. Nah, jadi sebagai umat yang berbakti, semua kebaikan itu dapat kita lakukan, yaitu di mana? Di rumah kita masing-masing. Kalau kita tidak jarah di tempat yang sudah selayaknya kita kunjungi. Nah, dengan ya memiliki apa? Memiliki rasa hormat ya. Dengan memiliki rasa hormat itu seseorang itu akan memiliki apa lagi? Memiliki sifat rasa bakti terhadap orang-orang yang dicintai ya. Jadi dengan memiliki rasa hormat itulah kita akan dapat melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bajik untuk perkembangan batin kita atau mental kita. Sehingga kita memiliki timbunan jasa kebajikan yang lebih banyak lagi. Karena kenapa? Di dalam kehidupan ini ya tidak pasti ya, apalagi kita terlahir sebagai manusia, ada bahaya-bahaya di dalam menjalani kehidupan. Tapi sebagai kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, marilah kita bersama-sama melakukan atau mengembangkan hal-hal yang baik di dalam batin kita. Ya, salah satu kita harus selalu mengingat jasa kebaikan orang lain. Nah, dengan mengingat jasa kebaikan orang lain itulah kita akan memiliki rasa bakti, rasa hormat kita kepada orang-orang yang kita cintai. Bukan kepada ayah, ibu, keluarga kita saja, tapi kepada orang-orang yang selalu berada, selalu mendukung ya kehidupan kita, sehingga kehidupan kita lebih maju. Dengan kita mengetahui kehidupan kita lebih maju, kita lebih sukses, ya kita harus memberi respon yang baik kepada mereka. Dengan menghormati mereka atau dengan membantu mereka, itulah hal-hal yang baik yang harus selalu kita tingkatkan di dalam kehidupan ini. Ya, salah satu ya rasa bakti itu saat ya orang tua kita masih hidup, ya kita harus menunjukkan pelayanan kita atau merawat mereka dengan baik ya. Lalu saat mereka ulang tahun, kita dapat memberi hadiah atau ucapan selamat ya. Saat orang tua masih hidup keduanya, saat mereka merayakan hari ulang tahun, pernikahan ulang tahun mereka juga ya kita dapat ya memberi selamat atau mengajak mereka makan di luar. Semua itu adalah menunjukkan ya rasa kepedulian kita, rasa hormat kita, rasa bakti kita kepada mereka. Saat hidup mereka akan bahagia karena dengan melakukan hal itu ya orang tua kita akan merasa anaknya berbakti kepada mereka dan mereka akan bahagia. Mereka ya dapat merasakan ya kebersamaan bersama anak-anaknya. Semua itu ya dapat kita ya praktekkan ya. Dengan mempraktekkan hal-hal yang baik itu akan timbul ya ketenangan dan kebahagiaan di dalam batin kita. Jadi selalulah meningkatkan hal-hal yang baik karena hal-hal yang baik ini akan selalu membantu kita dalam menjalani kehidupan ini.
terutama dengan pikiran yang baik, dengan ucapan yang baik dan tindakan yang baik. Apabila dalam kehidupan ini ada masalah-masalah yang timbul, dengan pikiran yang baik, kita dapat menyelesaikan masalah itu dengan baik pula. Yang kedua yaitu memiliki rasa rendah hati, ya. Jadi kita selalu diingatkan, ya, kalau kita udah berhasil, udah sukses, kita selalu diingatkan tidak sombong, ya. Tetap memiliki rasa rendah hati kepada siapapun. Rasa rendah hati ini mengingatkan kita memiliki budi pekerti yang baik, perilaku yang baik. Dengan perilaku yang baik, orang-orang yang berada di sekeliling kita akan merasakan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat yang selalu kita temukan dalam kehidupan ini. Yaitu saat bersama orang-orang yang kita cintai, saat bersama dengan sahabat, kerabat kita, kita akan terjalin dengan suasana yang baik. Salah satu yaitu kerendahan hati, ya, tidak sombong, ya, karena kerendahan hati ini mengingatkan tentu di dalam saat kita berhubungan dengan orang pasti ada tindakan atau kata-kata orang teman kita tidak sesuai, ya, dengan harapan kita. Tapi kita bisa toleransi, ya. Dengan toleransi bisa memaafkan mereka, berarti kita itulah kerendahan hati yang telah dimiliki, ya. Dengan kesabaran, ya, kita harus mempraktekkan hal-hal yang bermanfaat. Karena toleransi itu memang secara ucapan mudah, ya, diucapkan, tapi secara praktek belum tentu, ya. Karena kenapa? Saat kita menginginkan orangnya seperti itu, tapi orangnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita bisa memaklumi mereka? Semua itu kita jawabnya di dalam batin kita masing-masing, ya. Jadi kalau orang yang toleransi, ya, mereka bisa menerima, bisa memaklumi, dan dia bisa merasakan bahwa setiap orang pasti memiliki kekurangan-kekurangan. Tapi kekurangan-kekurangan itu tidak menyebabkan seseorang itu mencela orang lain. Tapi setidaknya kita tahu teman kita memiliki kekurangan. Apabila teman tersebut bisa kita nasihati, nasihatilah dengan hal-hal yang baik. Karena hal-hal yang baik itu satu sama lain akan mendukung kehidupan manusia itu dengan baik pula, ya. Sehingga tidak ada selisih paham dan kita selalu berada di lingkungan yang baik, ya. Di lingkungan yang baik itu selalu diingatkan oleh Guru Agung Buddha, yaitu berteman dengan orang baik, ya. Karena seorang teman yang baik dia akan membantu temannya, membantu memberi manfaat yang baik kepada teman sahabatnya. Tapi kalau bertemu dengan orang jahat, ya, orang itu dapat menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik, yang negatif, sehingga kita bisa terjerumus di dalam duniawi, ya, di dalam kesenangan duniawi, sehingga kita bisa lupa diri. Ya, semua itu dapat kita tinggalkan dengan bergaul dengan orang-orang yang jahat. Selalulah meningkatkan kualitas batin dengan apa? Memiliki pikiran yang baik. Saat pikiran yang baik itu muncul, kita dapat menuntun batin kita atau diri kita ke arah yang lebih baik, ya, ke arah yang lebih baik, yaitu, ya, memiliki timbunan jasa kebajikan. Lalu karena kita memiliki timbunan jasa kebajikan ini, ya, saat masih muda kita harus mulai menimbunnya atau memupuknya. Karena saat setelah kita usia tua ataupun, ya, setelah dewasa, pasti timbunan jasa kebajikan itu akan kembali pada pembuatnya, ya. Jadi selalulah memiliki hal-hal yang baik sehingga, ya, kita memiliki timbunan jasa yang baik, ya. Karena di dalam Manggala Sutta memiliki timbunan jasa kebajikan di masa lampau itulah berkah, ya. Jadi kita sebagai umat Buddha, ya, pasti kita memiliki berkah, yaitu timbunan jasa kebajikan masa lampau. Karena memiliki jasa kebajikan masa lampau, apabila Anda memiliki kesuksesan, keberhasilan, ya, itu harus kita
pupuk lagi sehingga kebajikan itu makin bertambah, bukan makin berkurang ya. Jadi saat kita memiliki kesuksesan itu, kita selalu diingatkan berbagi, terutama berbagi kepada sanak keluarga kita, orang-orang terdekat kita, terutama orang tua ya. Memang orang tua tidak mengharap anaknya ya memberikan materi ya, tapi orang tua biasanya selalu memikirkan anaknya bahagia, sehat, dan setidaknya anaknya itu selalu ya memiliki rasa bakti itu dengan ucapan yang baik, dengan kata yang baik terhadap orang tuanya. Orang tua dengan kata yang baik aja, orang tua pun akan senang dan bahagia. Semua itu ya kembali kepada anaknya masing-masing ya. Kita selalu diingatkan memiliki kerendahan hati, karena kerendahan hati inilah menunjukkan kita bisa menerima kritik-kritik atau komentar-komentar orang lain. Kalau komentar itu bermanfaat bagi perkembangan batin kita, bagi kemajuan kita di dalam menjalani kehidupan duniawi, terimalah, karena itu akan bermanfaat ya. Manfaat-manfaat itu ya dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, karena masing-masing orang itu beda-beda ya, tapi tujuannya manfaatnya itu akan datang saat kita melakukan suatu perbuatan baik, batin kita itu damai dan bahagia. Perbuatan baik itu yaitu tidak menyebabkan orang lain itu menderita, menyebabkan orang lain itu tertekan, tapi setidaknya menyebabkan orang lain itu teringankan oleh penderitaan ya, penderitaan yang dialaminya. Itulah hal-hal yang baik yang harus selalu kita tingkatkan sehingga kita selalu maju ya di dalam menjalankan kehidupan duniawi maupun di jalan dhamma. Semua itu ya akan memberi manfaat yang besar bagi perjalanan hidup kita. Yang ketiga itu merasa puas dengan apa yang dimiliki ya. Jadi kita sebagai manusia pasti memiliki materi-materi, tapi apapun yang kita miliki harus kita merasa puas ya, sehingga kita tidak memiliki mata pencarian yang salah ya. Mata pencarian salah itu menjebak orang lain, menuduh orang lain, sehingga dirinya dipuji orang, itu pun tidak benar ya. Lalu kita harus selalu ya mengembangkan hal yang baik dengan menyukurinya ya, yaitu merasa puas. Setelah kita merasa puas, kita menyukuri apapun yang kita miliki, karena apapun yang kita miliki itu adalah karunia yang besar di dalam menjalankan kehidupan ini ya. Jadi bukan orang kaya, orang miskin, tidak ada perbedaan. Yang penting apa? Mereka itu masing-masing kalau mentalnya siap, mereka merasa nyaman, merasa puas apa yang mereka miliki, apa yang mereka punyai, mereka akan tenang dan bahagia ya, damai. Jadi di dalam mempraktekkan Buddha Dhamma ini, Buddha Dhamma ini selalu menuntun ke arah batin kita, mental kita, sehingga saat kita mengalami masalah-masalah, hal-hal yang tidak baik, kita harus selalu menghadapinya dengan baik, yaitu dengan menyukurinya ataupun dengan merasa puas ya dengan yang kita miliki. Dengan demikian pasti ya kita tidak menjelekkan orang lain. Kita kembali kepada permasalahan kita, apa yang harus kita selesaikan, sehingga kita tidak melihat yang luar, karena yang luar itu hanya kondisi ya. Kondisi yang paling utama adalah pikiran yang baik, karena dengan pikiran yang baik apapun, masalah apapun dapat kita selesaikan. Memang ya kita saat kita bertemu dengan orang, pasti ada orang-orang yang jahil, yang suka ya berkomentar dengan kita, tapi ya kita biarkan saja ya. Karena kenapa? Guru Agung selalu mengingatkan bahwa perbuatan baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kita warisi. Kalau orang itu tidak baik, suatu saat buah karmanya sudah masak, orang itu pasti akan menerima penderitaan. Jadi kita selalu diingatkan
tidak menghakimi orang lain, tidak mengurusi orang lain secara berlebihan. Kalau orang lain ingin minta nasihat, ya kita nasihati. Tapi kalau orang lain tidak menginginkan nasihat, ya kita tidak ikut campur urusan orang lain. Karena itu akan memberi manfaat, yaitu menjaga ya persahabatan kita dengan orang-orang yang dekat, orang-orang yang kita cintai ya. Untuk menghindari hal-hal itu, perselisihan paham, ya kita selalu diingatkan untuk ya memiliki perilaku yang baik, sila yang baik, karena sila pertama itu selalu mengingatkan kita tidak menyakiti hati orang lain, terutama dengan kata-kata ya. Kata-kata kasar ya dapat menyinggung perasaan orang lain, sehingga kalau orang lain tidak senang, orang lain itu akan kembali berkata kasar lagi. Kalau kita tidak senang, di sanalah akan terjadi perselisihan, pertengkaran. Karena perselisihan dan pertengkaran itu tidak akan mendatangkan manfaat, malah mendatangkan permusuhan ya. Di dalam ajaran Guru Agung Buddha mengingatkan kita sebagai umat yang berbakti, kalau bisa dalam kehidupan ini kita tidak ada musuh ya, karena musuh itu tidak akan bermanfaat bagi perkembangan batin kita. Yang keempat yaitu ingat budi baik orang ya. Jadi saat kita menjalankan, mempraktekkan Buddha Dhamma ini, saat kita berhasil, kita ingatlah orang-orang yang telah mendukung kita saat kita masih biasa ya. Dengan mengingat mereka saat mereka butuh bantuan, kita dapat membantu mereka. Dengan membantu mereka, kita ingat balas budi ya, ingat balas jasa, ingat balas budi. Semua itu adalah ingat budi orang yang kita cintai ya. Jadi setelah kita mengingat mereka, ya kita dapat melakukan hal-hal yang baik, bukan kepada mereka saja, tapi kepada orang-orang lain ya. Saat kita ingat, oh dulunya ada seseorang pernah melakukan hal yang baik kepada saya, tapi orang itu entah kemana, saya dapat melakukan hal yang baik itu sebagai apresiasi saya kepada orang lain ya, tidak mesti kepada orang yang sama. Tapi semua itu ya dapat kita lakukan. Yang penting ada keinginan ya, ada keinginan, ingat baik budi orang dan ingat balas jasa. Karena balas jasa ini ya sangat bermanfaat kalau kita praktekkan. Kalau orang yang tahu balas jasa itu, orang itu dimanapun berada, mereka itu batinnya akan damai. Yaitu kenapa tidak ada perselisihan paham. Selalu menghargai pendapat ya, komentar-komentar orang lain. Biarpun kadang-kadang komentar-komentar orang lain itu tak bermanfaat, tapi kalau seseorang itu bisa ya memiliki kerendahan hati, seseorang itu ya dapat menerima dengan baik ya. Jadi tujuan kita yaitu ingatlah selalu menghormat. Karena dengan menghormat ini ya orang-orang yang baik ini akan selalu dikenang ya. Karena dikenang, mereka dapat bahagia di kehidupan sekarang maupun bahagia di kehidupan berikutnya ya. Jadi kita ya sebagai manusia masih sehat, masih dapat melakukan hal-hal yang baik, ya harus kita kembangkan hal-hal yang baik. Jadi tujuan ya, sebenarnya tujuan sembahyang kuburan atau ziarah ke kuburan itu mengingatkan kepada kita semua bahwa saat kita hidup sebagai manusia, kita harus mengembangkan hal-hal yang baik. Karena dengan mengembangkan hal-hal yang baik, pasti ya kita tidak begitu membutuhkan pelimpahan jasa sanak keluarga kita. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik selama kehidupan kita di alam manusia, setelah meninggal, mereka sangat membutuhkan ya pelimpahan jasa dari sanak keluarganya. Karena kenapa? Kehidupan mereka terlahir di dalam alam yang lebih derita ya, yaitu di alam tingkat ketiga ya. Manusia ini terlahir di alam 5 ya, di alam 5, tingkat 5. Lalu
alam asura itu adalah alam raksasa atau alam yang suka mengganggu manusia, itu ada tingkat 4. Nah, tingkat ketiga yaitu alam peta. Alam peta inilah yang sebuah alam itu membutuhkan perbuatan baik, jasa kebajikan manusia, sanak keluarga untuk mereka limpahkan di alam peta ini. Yaitu mereka akan merasa bahagia apabila mereka terlahir di alam peta ini. Mereka mengharapkan sanak keluarganya untuk melakukan pelimpahan jasa, ya. Nah, jadi sebagai umat yang berbakti, setidaknya ya kita memiliki pengertian yang baik. Saat ini ya kita berusahalah tidak terlahir di alam peta ini. Biasanya salah satu ya untuk terlahir di alam peta ini ya seseorang itu terikat kepada sanak keluarganya. Jadi saat seseorang itu meninggal, sanak keluarganya itu ya untuk menunjukkan rasa bakti, sanak keluarga itu menangis keras-keras supaya orang lain tahu bahwa dia itu dikatakan anak yang berbakti. Tapi kenyataannya belum tentu. Untuk menunjukkan kepada orang lain sebenarnya itu adalah bukan perbuatan yang baik. Tapi perbuatan baik itu biasanya orang jarang mau menunjukkan kepada orang lain. Ya, maksudnya mau memperlihatkan kepada orang lain bahwa dia telah melakukan perbuatan berjasa. Ya, lalu karena anaknya ini, sanak keluarganya berteriak-teriak, orang yang meninggal itu terikat kepada sanak keluarganya. Sehingga apa? Mereka terikat, mereka terlahirlah di alam yang tidak menyenangkan itu. Ya, setelah mereka terlahir, mereka akan tinggal di rumah, ya, di rumah mereka. Dan mereka itulah membutuhkan sanak keluarganya melakukan pelimpahan jasa. Tapi ada sebagian ya karena sanak keluarganya ini ya kalau memiliki ya pandangan yang berbeda, saat mereka membawa teman mereka ke rumah, temannya ternyata bisa melihat, teman kamu ternyata ada makhluk ya, oh tolong usirlah makhluk itu. Ternyata yang diusirnya adalah orang tuanya sendiri ya. Jadi sebenarnya makhluk itu bukan kita usir ya, tapi kita sebagai umat yang berbakti kita dapat apa? Membacakan parita-parita yang ada di kitab suci ya. Semoga dengan pembacaan parita-parita ini mengkondisikan orang yang terlahir di alam peta itu turut berbahagia atas kebajikan yang sanak keluarga lakukan. Sehingga ya sanak keluarga yang telah meninggal itu berbahagia, mereka pun memiliki bekal kebajikan ya. Tapi apabila ya sanak keluarganya itu terlahir di alam bahagia, ya bekal kebajikannya itu orang yang melimpahkan jasa itu, ya jasanya itu ya kembali kepada pemiliknya. Jadi jasa kita itu tidak habis ya, hanya sebagian kecil kita bagikan. Sebagian besar itu akan kembali kepada pemiliknya. Jadi kepada Anda yang melakukan pelimpahan jasa, jangan merasa jasa saya nanti akan habis, tidak habis. Malah jasanya kalau kita selalu berbagi kepada orang lain, jasa kebajikan itu akan bertambah ya. Seperti apa? Saat kita menabung ya, menabung itu pasti uang kita tidak akan hilang, tapi ada sedikit bunga yang dapat kita ambil. Demikianlah pula dengan kebajikan itu ya. Kalau kita melakukan perbuatan baik tanpa mengharap imbalan jasa, pasti jasanya itu lebih bermanfaat, lebih besar ya. Yang penting apa? Mental kita bisa menerima semua keadaan itu kah? Biasa kebanyakan ya orang melakukan perbuatan baik itu pasti kadang-kadang masih mengharap ya, semoga saya dipuji ya, semoga saya dihargai, tapi lepaskanlah pemikiran-pemikiran demikian. Karena pemikiran-pemikiran itu kalau tidak sesuai dengan harapan kita, orang tidak memuji kita, di sana akan timbul apa? Rasa kecewa, rasa jengkel, dan kita tidak akan melakukan lagi. Itu adalah hal yang salah ya. Kebajikan ini biarpun ya kita melakukan hal baik tapi tidak dihargai orang, kita tetap bersemangat untuk melakukan hal yang terbaik dalam perjalanan kita.
Sehingga kita selalu memiliki bekal timbunan jasa baik. Karena timbunan jasa baik inilah yang akan mengantarkan kita di kehidupan sekarang maupun kehidupan berikutnya. Sehingga kita tidak khawatir dan gelisah ya. Karena kita bisa melihat ya, biasanya kalau orang yang kurang ya memiliki jasa kebajikan, biasanya saat mereka itu saat meninggal mereka sangat gelisah ya. Sangat gelisah, khawatir. Tapi kita sebagai umat yang berbakti, kita selalu ingat ya, karena saya tentu setiap manusia itu tidak ingin saat meninggalnya gelisah atau khawatir. Ya Anda itu harus menimbun jasa kebajikan ini sebanyak mungkin dalam kehidupan ini. Ya, jadi pelimpahan jasa ini mengingatkan kita harus memiliki jasa kebajikan ini di dalam kehidupan ini. Sehingga ya Anda akan memiliki timbunan jasa kebajikan kehidupan yang berikutnya ya. Karena berkah-berkah itu datangnya bukan kepada siapapun ya, datangnya kepada pemiliknya sendiri ya. Maksudnya datangnya itu kepada bukan orang lain yang melimpahkan jasa lalu orang itu akan mendapatkannya, tidak. Orang pembuat itulah yang akan mendapatkan jasa yang terbaik di dalam hidupnya ya. Jadi kita memang butuh melimpahkan jasa kepada makhluk-makhluk yang membutuhkan. Tapi makhluk-makhluk yang membutuhkan itu ya saat ya mereka itu belum bisa menerima itu bagaimana? Mereka masih tertekan, masih merasa gelisah sehingga pikirannya belum bisa menerima jasa kebajikan dari sanak keluarga. Jasa itu belum bisa dapat ya. Tapi saat seseorang itu telah meninggal, mereka dengan pikiran yang baik ya bisa menerima jasa kebajikan sanak keluarganya dengan bersimpati kepada sanak keluarganya. Bersimpati itu bagaimana? Yaitu sanak keluarga saya telah melakukan pelimpahan jasa, memberi jasa kepada saya. Lalu saya turut berbahagia, turut senang. Saat itu kalau sanak keluarga yang meninggal itu merasa turut berbahagia dengan turut senang, yaitu bermudita cita melihat sanak keluarga yang masih hidup di dunia. Sesuai dengan kemampuan, saat itu mereka bisa terlahir di alam yang lebih bahagia. Semua itu butuh pengertian-pengertian, kebajikan-kebajikan yang baik dari para mendiang. Yang penting kita masih hidup di dunia, masih diberi kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik, terutama pelimpahan jasa kepada sanak keluarga, ya lakukanlah, karena itu akan bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Ya, kalau bagi diri kita maupun bagi orang lain, yang penting lakukanlah dengan ketulusan hati kita. Selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Karena selalu mendoakan hal-hal yang baik itulah yang nantinya pasti akan bermanfaat ya. Karena dengan memiliki hal-hal yang baik itu, semua hal yang baik itu akan terkondisikan dalam kehidupan ini ya. Jadi sebagai pesan saya yang terakhir yaitu ya, sebelum ya kita masih hidup di dunia ini ya, sebelum kita meninggal dunia ya, kita harus selalu memupuk jasa kebajikan ini. Yaitu salah satu harus selalu merenungkan ya, segala yang kumiliki wajah berubah, wajar terpisah dariku. Biarpun seseorang itu ya memiliki jabatan, memiliki kekayaan, suatu saat kekayaan atau jabatan yang dibanggakan itu semua akan berlalu apabila kematian itu telah datang. Karena kita merenungkan hal itu, lalu tingkatkanlah ya, tingkatkanlah perbuatan baik, kebajikan Anda, sehingga dengan kebajikan ini akan menuntun mental Anda, batin Anda itu menuju ke hal yang lebih baik, menuju pencerahan kelaknya, sehingga kita dapat merealisasi padamnya kotoran batin. Sebelum padamnya kotoran batin itu ya kita harus
memulainya dengan mempraktekkan kedermawanan, sila perhatian murni, dan kebijaksanaan. Semua itu satu sama lain saling berhubungan. Kita sebagai umat Buddha ya harus mengembangkan hal-hal itu, yaitu sila, samadhi, dan panya. Sila itulah yang akan membantu perilaku kita menjadi manusia yang lebih baik. Dengan sila kita akan memiliki perhatian, itu konsentrasi yang baik. Saat kita meditasi, kita akan terfokus pada objek yang kita pilih. Dengan fokus itulah nanti akan timbul pikiran-pikiran yang baik. Dengan pikiran-pikiran yang baik inilah akan timbul kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini menuntun seseorang itu menuju ke hal yang lebih baik sehingga batinnya tercerahkan dan merealisasi nibbana, padamnya kotoran batin. Semua itu ya dapat kita praktekkan melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan, kebajikan-kebajikan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan ini juga. Nah, demikianlah pesan Dhamma saya. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sedhamma maju di dalam Dhamma, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, demikianlah uraian Dhamma yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Indamedo. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita, dapat kita praktekkan, dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Baik, para umat yang berbahagia, kini tiba saatnya Yang Mulia akan meninggalkan ruangan. Mari kita bertumpu lutut dan bersikap anjali. Ya, terima kasih Bante. Oh iya ya. Ini mau kasih pengumuman. Siang ya, ada itu ya, sembahyang satu tahun ya. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudari para umat dimanapun berada, sebelum pembacaan parita kita lanjutkan, izinkanlah kami akan menyampaikan pengumuman. Pengumuman yang seperti biasa, yaitu meditasi cinta kasih online bersama Romo Wirya pada hari Kamis dimulai pukul 19.30 sampai dengan selesai. Meditasi online melalui Zoom, Facebook, dan YouTube. Kemudian ada tambahan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Rani. Kepada Ibu Rani kami persilahkan. Namo Buddhaya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Dharma. Pada masa Cengbeng, sebagai tradisi dari keturunan Tionghoa, kita selalu melakukan kunjungan ke makam para leluhur.
Namun karena masa pandemi masih berlangsung, banyak di antara kita tidak dapat melakukan ritual tersebut yang mana diperuntukkan untuk berkumpulnya keluarga, untuk bersilaturahmi dan mengenang jasa-jasa kebajikan para leluhur kita. Karena banyaknya permintaan dari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang tidak bisa melakukan ritual tersebut, Cetia Dhamma Manggala mengkondisikan suatu upacara, yaitu kita akan melakukan upacara patidana dengan melakukan makata sanggadana, di mana para umat sekalian dapat menuliskan nama-nama leluhurnya yang nantinya kita akan melakukan pelimpahan jasa melalui persembahan kepada para biku yang hadir mewakili sangga. Dan upacara itu akan kita lakukan pada tanggal 4 April tahun 2021 pada kebaktian pagi hari jam 9. Dan untuk supaya pembacaan parita berlangsung dengan baik, tanggal 3, 4, dan 5 kita tiap malam akan bersama-sama para bante membacakan parita juga. Jadi para Bapak Ibu sekalian yang di rumah, silakan mendaftarkan nama leluhur yang akan didoakan. Demikian, terima kasih. Omo? Ya, terima kasih Ibu Rani atas tambahan yang telah disampaikan kepada para umat dimanapun berada. Baik Ibu Bapak dan Saudara-saudari, ini ada tambahan pengumuman. Cetia Dhamma Manggala akan mengadakan penggalangan dana vertical garden bagi Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang ingin berdana taman vertical garden. Ibu Bapak dapat menghubungi saudari Vina di nomor telepon 0857 1634 8780. Adapun vertical garden yang dapat kita danakan yaitu berupa pot. Satu pot bernilai 68.000, 2 pot bernilai 108.000, 3 pot bernilai 158.000, dan 6 pot bernilai Rp318.000. Demikian tambahan dari saya. Mari kita lanjutkan dengan pembacaan Parita Etawata. Parita Etawata dapat dilihat pada halaman 48. Handamayang etawatati adipatidanang karomasi. Marilah kita melakukan pelimpahan jasa yang diawali dengan kata etawata. Etawata ca amhehi sambatang punya sampadang sabbe dewa anumodantu sabba sampati siddhya. Etawata ca amhehi sambatang punya sampadang sabbe buta anumodantu sabba sampati siddhya. Etawata ca amhehi sambatang punya sampadang sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhya. Akasatha ca bummata
Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakhantu Lokasanti Akasatha Cabumatha Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakhantu Indonesia Idang Wonyati Nang Hotu Sukita Hontunya Tayo Idang Wonyati Nang Hotu Sukita Hontunya Tayo Idang Wonyati Nang Hotu Sukita Hontunya Tayo Dewa Wasatu Kalena Sasa Sampati Hotu Ca Pito Bhawatu Loko Ca Raja Bhawatu Dhammiko Akasatha Cabumatha Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakhantu Sasanang Akasatha Cabumatha Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakhantu Desanang Akasatha Cabumatha Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakhantu Cetya Dhamma Manggala Akasatha Cabumatha Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakhantu Para Dermawan Akasatha Cabumatha Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakhantu Para Pasien Corona Akasatha Cabumatha Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumoditwa Cirang Rakhantu Mang Paranti Sadu Sadu Sadu. Semoga para dewa turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini, demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga para makhluk halus turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini, demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga semua makhluk hidup turut bersukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini, demi keberuntungan dan keberhasilan. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini,
semoga memelihara ketentraman dunia. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga melindungi negeri Indonesia ini. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga hujan turun menurut waktunya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur. Semoga dunia menjadi makmur. Dan semoga pemerintah raja bertindak benar. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, selalu melindungi ajaran. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi pembabaran Dhamma. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi Cetya Dhamma Manggala. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi para dermawan. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi para pasien corona. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa ini, semoga selalu melindungi semuanya. Sadu, sadu, sadu. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, para umat yang berbahagia, mari kita tutup upacara puja bakti pada hari ini. Mari kita bertumpu lutut dan bersikap anjali. Mari kita kembali membacakan Namakara Fatha. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Ya, mari kita ucapkan doa kebahagiaan bagi semua makhluk hidup secara bersama-sama. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Ya, demikianlah selesai sudah upacara puja bakti pada hari ini. Kami ucapkan sekian, terima kasih, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.